Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Tirta Naraswati dengan NRP 035 dari Program Studi Farmasi Angkatan 2023. Hakikat dan perkembangan sains. Pertama-tama kita perlu menjelaskan apa arti dari sains. Di kosakata Arab Islam, kata sains adalah ilm, sama dengan yang digunakan untuk pengetahuan. Ilm mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan yang diwahyukan, kitab suci, pengetahuan keagamaan yang dibangun dari kitab suci, hadis, nabi, pendapat ulama, dan seterusnya. Ilmu juga mencakup ilmu sosial dan humaniora, misalnya sejarah. Namun, kini kita ketika mendengar kata sains yang digunakan, yang dimaksud adalah biasanya ilmu alam. Upaya kita mengerti alam dan jagat raya serta penjabaran dan penjelasan mengapa dan bagaimana benda-benda bekerja seperti begini atau begitu. Upaya mengerti cara kerja dunia sekeliling kita adalah sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Sejak zaman dahulu, berdasarkan apa yang kita ketahui dari lukisan di gua dan batu, kulit dan tulang hewan, dan bukti lain, manusia selalu kagum dengan gejala alam, terutama kejadian di langit. Perubahan fase bulan, meteor, komet, dan lain-lainnya. Manusia juga memperhatikan keteraturan di alam. Contohnya seperti matahari terbit dan terbenam tiap 24 jam, bulan menjalani siklus selama 1 bulan, bintang dan rasi bintang muncul pada musim tertentu secara berulang, dan lain sebagainya. Selama ribuan tahun, manusia telah bertanya-tanya mengenai gejala alam. Jadi, bolehlah dikatakan bahwa ilmu alam sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Bersama kemajuan pemikiran manusia, kita juga mengerti bahwa penjelasan atas gejala alam mesti diatur oleh sejumlah kaidah dan tata cara. Orang tak bisa sekedar menyatakan suatu penjelasan, tak peduli betapa berilmu atau berwenang dia. Harus ada bukti dan alasan mengenai cara sains bergerak maju. Orang mesti mengajukan cara untuk menguji dan memastikan pernyataan, cara agar orang lain bisa mengecek kebenaran pernyataan. Prinsip itu bernama falsifiabilitas dan diajukan oleh filsuf sains yang berasal dari Austria yang bernama Karl Popper pada tahun 1930-an. Sekarang, sains alam bisa didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan mengenai dunia yang bermetode ketat, empiris, atau didasari pengamatan dan percobaan, dan objektif, atau tidak bergantung kepada siapa yang melakukan percobaan, pengamatan, perhitungan, atau simulasi. Sains juga sudah mengalami perubahan selama beberapa abad terakhir. Sains mengalami revolusi sains dan menjadi modern. Saya akan menjelaskan nanti bagaimana sains modern secara mendasar berdasarkan dengan sains kuno atau primitif. Contoh, perhatikan bahwa saintis itu kata baru. Pertama kali diciptakan oleh William Whewell pada abad ke-19. Sebelumnya, orang yang meneliti alam dengan cara sains disebut filsuf alam. Maka, kita perlu mempelajari perkembangan sains sampai mencapai bentuk modernnya, serta bagaimana dan mengapa sains kadang mendapat penolakan dan sanggahan dari beberapa orang. Satu pertanyaan terkait harus dibahas sebelumnya. Saya menyajikan sejarah singkat sains. Apakah sains mengalami kemajuan terus-menerus berangsur-angsur, atau apakah sains melompat-lompat melalui penemuan besar yang mengubah kumpulan pengetahuan yang ada sejak lama, bahkan sampai
pertengahan abad ke-20, sains dipandang mengalami kemajuan perlahan, selangkah demi selangkah, selapis demi selapis. Namun, Thomas Kuhn, ahli sejarah dan filsafat sains abad ke-20, mengguncang keadaan ketika dalam bukunya The Structure of Science Revolutions, dia mengajukan pandangan bahwa sains mengalami periode sains normal ketika ada paradigma dominan yang dipakai semua orang untuk bekerja. Tapi kemudian kemunculan dan penumpukan keanehan kadang memaksa perombakan serius paradigma dominan atau di satu bidang sehingga terjadi revolusi. Paradigma baru menggantikan paradigma lama. Jadi, kita bisa bilang bahwa sains secara umum maju perlahan-lahan, tapi kadang melompat. Grafik di bawah berikut secara kasar bagaimana saya menjelaskan sains menuju kebenaran. Sains kuno abad ke-3 sebelum Masehi, abad ke-6 sebelum Masehi, dan abad ke-6 Masehi. Para ahli sejarah memberitahu kita bahwa catatan segala alam dan kegiatan sosial berbagai bangsa di bumi menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang menarik. Pertama, pengetahuan geometri mendasar dan canggih tampak cepat muncul. Teorema Pythagoras kuadrat panjang sisi miring segitiga siku-siku sama dengan hasil penjumlahan kuadrat panjang dua sisi lainnya. Diketahui dan digunakan sejumlah budaya dan peradaban dari Asia dan Timur Tengah sampai Eropa. Kedua astronomi karena alasan yang jelas adalah sains dengan betul pertama yang muncul di semua tempat dari Tiongkok sampai Amerika. Langit memang menampilkan keteraturan, tatanan, keindahan, dan kemegahan setiap siang dan malam, mengundang suatu bentuk pemahaman, penjelasan, atau penafsiran. Ketiga, sains secara umum dan astronomi secara khusus hampir selalu berkaitan dengan agama. Manusia selalu percaya bahwa gejala alam dan jagat adalah tanda bagi kita dari atas, dan bahwa kita mesti menghubungkan penjabaran sains atas gejala apapun dengan maknanya. Hubungan akrab antara sains dan agama sebenarnya berguna, karena gejala alam atau jagat berkaitan dengan ritual agama yang kemudian perlu diatur dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan astronomi atau astrologi yang membutuhkan matematika yang makin lama semakin canggih. Peradaban Mesir atau zaman Firaun membuat kemajuan dalam matematika, astronomi, dan juga kedokteran. Geometri awalnya diperlukan dan untuk mengukur tanah, terutama karena banjir Sungai Nil sering menghapus batas antar tanah milik orang. Geometri semakin penting dalam proyek-proyek pembangunan besar selama berabad-abad, misalnya piramida dan juga kuil. Mesir juga dikenal menguasai alkimia dan pengobatan dengan ramuan dan teknik pembuatan mumi. Semuanya mendorong penelitian dan kemajuan berdasarkan aspek sains alam. Peradaban lain yang banyak menyumbang kemajuan sains adalah peradaban Sumeria Babilonia di Mesopotamia atau Irak. Sejak sekitar 3500 sebelum Masehi, bangsa Sumeria membuat catatan penting pengamatan astronomi di ribuan lempeng tanah. Lihat pengetahuan dan penerapan teorema Pythagoras bisa ditemukan di catatan dari sekitar 1800 sebelum Masehi. Orang Babilonia juga ahli astronomi membuat kalender matahari Syamsiah dan bulan Komariah
serta tabel Daur untuk memperkirakan kemunculan bulan, planet, dan gerhana. Di Yunani, sains muncul bercampur filsafat sejak sekitar abad ke-6 atau ke-7 sebelum Masehi. Thales di tahun 640 sampai dengan 546 sebelum Masehi sering disebut sebagai bapak sains. Dia mencoba memberi penjelasan sains yang menyeluruh untuk semua gejala alam yang diamati. Dia percaya segala hal yang dapat dihubungkan ke air dalam 3 wujud, yaitu cair, padat, dan gas. Contohnya, gempa disebabkan goncangan air tempat daratan mengambang. Thales juga percaya bahwa gejala alam mewakili kehendak ilahi yang mengarahkan segalanya ke tujuan tertentu. Sesudahnya, filsuf atau saintis Yunani mendasarkan pandangan dan teori mereka mengenai alam pada 2 kaidah penting. Yang pertama yaitu alam semesta diatur, dari kata Yunani yaitu kosmos, alam semesta yang berarti teratur. Dan yang kedua, dunia bisa dimengerti dengan cara rasional, maka filsafat berkembang. Gagasan penting lain muncul di filsafat Yunani, yaitu teleologi, yang berarti bahwa benda-benda bergerak menuju suatu tujuan karena kecenderungan sifat mereka yang ditetapkan ilahi. Kita akan lihat bahwa sains modern menolak teleologi serta hanya mempertahankan kaidah keteraturan dan cara penemuan rasional. Di satu konsep yang muncul di antara para filsuf dan ahli alam Yunani adalah atom, dari kata atomos, berarti tak bisa dibagi, mewakili bagian terkecil unsur apapun. Pada abad ke-5 Masehi, Leucippus memperkenalkan gagasan tersebut. Gagasan atom kemudian diterima dan diperluas mulitnya. Demokritos pada kira-kira 460 sampai dengan 370 sebelum Masehi. Argumen Yunani untuk menunjukkan bumi itu bulat. Yang pertama adalah kapal yang bergerak ke arah cakrawala cenderung lenyap dari pandangan secara mendadak, tidak pelan-pelan menyerat permukaan bumi melengkung. Para pelancong zaman dulu sudah memperhatikan bahwa ketika mereka berpergian ke alam ke selatan, yaitu di Mesir, posisi bintang-bintang dan rasi bintang banyak berubah, dan malah bisa terlihat bintang baru yang dapat dilihat di utara. Penjelasannya didukung geometri sederhana adalah bahwa bumi mesti berbentuk bulat. Aristoteles mengamati bahwa bayangan bumi yang terlihat di bulan ketika gerhana bulan jelas menunjukkan bentuknya bulat. Aristoteles berhujah bahwa menurut fisika, karena zat padas cenderung bergerak menuju pusat bumi, ya gravitasi versi beliau, maka bumi mesti membentuk dirinya menjadi bola. Bola dianggap bentuk paling sempurna dari bumi mesti bentuk bola. Bangsa Yunani juga mengembangkan geometri dan astronomi, mengajukan argumen yang kuat yang menyatakan bumi itu bulat sejak abad ke-6 sebelum Masehi dan menghasilkan model geosentris yang terkenal, yang tetap dominan selama hampir 2000 tahun, termasuk di peradaban Islam. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa Aristarchus dari Samos ialah orang pertama yang mengajukan model heliosentris tata surya, menempatkan matahari di tengah, tapi diabaikan hampir semua ahli astronomi sampai abad ke-16. Pencapaian lainnya mencakup perhitungan akurat panjang keliling bumi oleh ahli geografis Eratosthenes dan pembuatan katalog bintang pertama oleh Hipparchus sekitar 190 sampai 120 sebelum Masehi. Plato dan Aristoteles selain banyak berkontribusi untuk filsafat, juga memajukan metodologi penelitian sains
dengan membahas keunggulan dan keabsahan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah alur pemikiran logis langkah demi langkah yang berawal dari prinsip umum atau hipotesis sampai ke kesimpulan yang berasal dari asumsi awal. Itu biasa dilakukan di filsafat dan matematika. Jika titik awalnya benar, maka kesimpulannya akan benar jika deduksi dilakukan menurut logika yang benar. Di sisi lain, penalaran induktif berawal dengan pengamatan, lalu membuat aturan umum atau hukum berdasarkan pola yang diamati. Itu cara sains biasanya bekerja, atau setidaknya bermula. Pengamatan dan pola mengarah ke pengajuan hipotesis atau hukum yang menjadi sumber kesimpulan yang lalu untuk meriksa apakah usul hipotesis atau hukumnya tepat. Aristoteles juga memberi banyak sumbangan penting dalam sains, terutama di astronomi atau kosmologi dan biologi, mengajukan teori mengenai langit, juga tentang sebab akibat biologis dan keragaman hayati. Dia banyak mengamati tumbuhan dan hewan, menggolongkan ratusan jenis hewan, dan membedah lusinan hewan. Maka Aristoteles merupakan contoh filsuf saintis yang meneliti dan memberi sumbangan besar ke banyak topik. Di bidang kedokteran, Hippocrates kira-kira 460 sampai 370 sebelum Masehi yang dikenal karena sumpah Hippocrates yang sampai sekarang masih diucapkan dokter dan pekerja medis lain, mampu menjabarkan banyak penyakit dan kondisi medis. Dokter Yunani terkenal Galenos 129 kira-kira 200 Masehi mengembangkan teori mengenai tubuh, cara kerja organ tubuh, dan melakukan sejumlah operasi bedah canggih, termasuk di mata dan di otak. Di Alexandria, Mesir yang dipengaruhi Yunani, ahli matematika ketika Euclides kira-kira 325 sampai 265 sebelum Masehi yang sering disebut Bapak Geometri, memberi metodologi yang mantap untuk matematika berdasarkan aksioma dan teorema. Aksioma adalah asumsi awal yang dipercaya benar tapi tak bisa dibuktikan. Teorema adalah pernyataan yang bisa dibuktikan berawal dari aksioma serta menggunakan aturan dan metodologi logika. Stoicheia atau Elemen karya Euclides dianggap salah satu buku terhebat yang pernah ditulis dan masih digunakan hingga sekarang. Juga di Mesir, Archimedes memberi sumbangan penting bagi matematika, tapi lebih dikenal sebagai ahli fisika dengan karyanya mengenai cairan atau daya apung dan statistika kaidah dasar tuas. Tidak banyak yang tahu bahwa peradaban India juga memberi sumbangan besar ke matematika dan sains. Berdasarkan peradaban India punya juga sejarah yang panjang. Dari 4000 sebelum Masehi di lembah Gunung Sindu, di mana telah ditemukan sisa-sisa bangunan kuno dan konstruksinya menunjukkan pengetahuan matematika dan sains, sampai abad ke-15 Masehi ketika Nilakanta Somayaji atau 1444 sampai 1544, ahli matematika astronomi di Kerala, membuat model langit yang canggih, orbit planet, sebelum revolusi eliptika Kepler. Sebelumnya, pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, para saintis India memperkenalkan konsep-konsep matematika penting yang dimanfaatkan oleh saintis Arab Muslim. Aryabhata 476 sampai 550 di Aryabhatia memperkenalkan beberapa fungsi trigonometri dasar termasuk sinus, kosinus, kosekan, tabel trigonometri, serta teknik dan prosedur matematika.
Pada abad ke-7, Brahmagupta menjelaskan bagaimana 0 digunakan sebagai angka desimal dan mengisi tempat. Sistem angka 0 dan sampai 9 digunakan para saintis Arab Muslim, dimulai oleh Al-Khwarizmi kira-kira 780-850 sebagai angka Arab, dan sesudahnya digunakan hampir universal, dikenal dengan sistem angka Indo-Arab. Sains zaman pertengahan atau abad ke-6 Masehi sampai pertengahan abad ke-16 Masehi. Peradaban Tiongkok juga membentang selama beberapa ribu tahun mencapai zaman pertengahan ketika mulai berhubungan dengan peradaban lain. Pertama-tama dengan peradaban Arab Muslim, lalu dengan peradaban Barat. Para saintis Tiongkok mendapatkan banyak penemuan luar biasa dan memberi kontribusi untuk sains dan teknologi, termasuk kompas, kertas, roket, dan lain-lainnya. Sementara 0 tak digunakan sebagai angka dan jumlah sendiri. 10 dianggap suatu jumlah. Dan abad ke-11 pada abad ke-1 Masehi, angka negatif dan pecahan mulai digunakan. Belakangan, para ahli matematika Tiongkok mengembangkan teknik untuk menghitung pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat lebih besar lagi untuk menjawab soal linear, kuadrat, dan kubik. Di aljabar dan geometri juga terjadi perkembangan. Di astronomi, pengamatan di Tiongkok adalah rangkaian sinambung terpanjang pengamatan berbagai fenomena termasuk gerhana, bintik matahari, komet, dan supernova. Yang paling terkenal pada 1054 menghasilkan apa yang kini tampak sebagai nebula kepiting. Ahli-ahli astronomi Tiongkok juga piawai dalam menghitung posisi planet dan tanggal gerhana. Tak lama sesudah muncul di panggung dunia, Islam menghasilkan zaman keemasan pengetahuan sains yang berlangsung selama 1000 tahun. Para ahli sejarah dan komentator menunjukkan berbagai faktor yang menjelaskan ledakan kegiatan itu. Quran yang mendorong Muslim memikirkan ayat-ayat Allah di langit dan menyelidiki bumi untuk mencari pengetahuan. Hadis yang meninggalkan posisi orang berilmu sampai ibadah, sholat, puasa, aturan transaksi keuangan, dan lain-lain yang diwajibkan kepada umat Islam. Waktu sholat, arah kiblat, pembuatan kalender Islam untuk acara-acara keagamaan seperti Ramadan, Id, dan Haji, dan keperluan sipil, pembayaran gaji, hutang, dan lain-lain. Hitungan zakat, pembagian tanah, dan harta waris, semua memerlukan astronomi, trigonometri, dan aljabar. Ketika Al-Khwarizmi menuliskan buku aljabarnya dan yang bersejarah, kitab Aljabar wal Muqabalah, sekitar 830 Masehi, dia membukanya menggunakan kata-kata yang berhubungan erat dengan kebutuhan keagamaan umat Islam. Kecintaan kepada ilmu Allah yang Allah anugerahkan kepada Imam Al-Ma'mun telah mendorong saya menulis karya singkat, membatasinya kepada apa yang paling mudah dan berguna dalam menghitung, seperti yang selalu dibutuhkan orang dalam perkara waris, pembagian, gugatan hukum, dan perdagangan, serta urusan mereka satu sama lain. Satu contoh yang dia berikan adalah perempuan yang meninggalkan dan mewariskan hartanya ke suami, 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, menurut aturan waris Islam. Al-Khwarizmi kemudian menunjukkan bahwa masalah itu bisa diubah menjadi persamaan aljabar, dan perhitungan sederhana memungkinkan kita mengetahui bagian tiap orang. Dia selalu menunjukkan bahwa soal-soal yang lebih rumit, termasuk penentuan zakat, bisa dijawab dengan cara yang sama. Para ahli sejarah dan komentator juga menunjukkan budaya sains
yang ditemukan kaum muslim ketika memasuki tempat seperti Mesopotamia dan lembah sungai Nil, dan menemukan sistem irigasi canggih, pengetahuan kompleks mengenai kehidupan, dan keahlian teknik canggih dalam kriya tekstil, kulit kaca, dan logam. Sesudah berinteraksi dengan para sarjana India, Bizantium, dan negeri-negeri lain, umat Islam belajar cara penelitian dan pembelajaran sistematis yang kemudian menjadi sains. Saintis Muslim menganggap percobaan sebagai dasar sains, bahkan lebih mementingkan percobaan daripada orang Yunani yang lebih unggul dalam hal teoritis dan pengembangan sains. Maka Ibnu Haytham kira-kira 965 sampai 1040 Masehi, salah satu yang terhebat di antara ribuan saintis pada zaman keemasan peradaban Islam, diakui sebagai salah seorang pembangun pertama metode sains yang sering dianggap ciptaan Francis Bacon yang hidup sekitar 500 tahun sesudahnya, yang mengutamakan pemeriksaan kebenaran hasil atau anggapan pada apapun lewat percobaan. Ibnu Haytham juga dianggap sebagai bapak optika karena karyanya Kitab Al-Manazir, Kitab Optika, kira-kira 1000 Masehi, yang bukan hanya menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan adalah hasil cahaya yang masuk mata, bukan karena cahaya yang keluar dari mata, memberikan penjelasan fisik dan fisiologis proses penglihatan, melainkan juga menyajikan banyak alat optik seperti cermin berbagai bentuk dan gejala optik, termasuk pemantulan dan pembiasan. Barangkali bidang yang paling aktif dalam zaman keemasan Islam adalah astronomi, seringkali dicampur dengan astrologi. Peradaban Islam mendirikan observatorium yang mengagumkan selama 8 abad dan di banyak tempat dari Turki hingga Hindia, termasuk di Maragah yang sekarang di Iran Barat, di mana satu observatorium berdiri hanya selama 30 tahun menghasilkan sekolah astronomi terbesar zaman itu, dan Samarkand, di mana ada satu alat yang berada di tanah dengan jari-jari sepanjang 40 meter. Ahli-ahli astronomi terkenal di peradaban Muslim pada masa itu mencakup Al-Batani, wafat tahun 929, Al-Biruni 973 hingga 1048, Ibnu Yunus wafat 1009, Al-Majriti wafat kira-kira 1007, Abdurrahman Sufi 903 sampai 986, Az-Zarqali kira-kira 1029 hingga 1080, Nashiruddin Tusi 1201 hingga 1274, Ibnu Syatir 1304 hingga 1375, Al-Kushi 1403 hingga 1474, Syamsuddin Kafri kira-kira 1470 hingga 1550, dan Taqiyuddin bin Ma'ruf pada abad ke-16. Bidang lain yang banyak mendapat sumbangan sains Muslim adalah kedokteran, yang diubah menjadi sains eksperimental oleh orang-orang seperti Ibnu Sina, dan pertama kali melakukan uji klinis. Orang hebat ini juga dianggap penemu sifat menular pada penyakit dan pengembangan awal farmakologi klinis. Kanun fi al-Tib, Kanun Kedokteran, karya Ibnu Sina, menjadi buku pelajaran kedokteran standar di Eropa sampai abad ke-18. Kontributor
penting lain dalam bidang kedokteran selama zaman keemasan Islam mencakup Razi, wafat 923 atau 924, yang menerapkan pengetahuan kimia dalam kedokteran. Abdul Qasim Az-Zahrawi Al-Bukasis, wafat kira-kira 1013, terkenal karena alat bedah yang digunakan dan jabarkan di karyanya, kitab At-Tashrif, ensiklopedia medis dengan 30 bagian yang juga menjabarkan cara-cara membuat obat melalui sublimasi dan penyulingan. Juga ada Ibnul Baitar kira-kira 1188 hingga 1248, ahli tumbuhan, obat, dan kedokteran dari Andalusia, dengan sumbangan terbesar berupa kitab Al-Jami li Mufradat Al-Dwiyah wal Al-Ghiziyah, kitab obat dan makanan, yang bukan hanya merujuk ke 150 penulis berbahasa Arab sebelumnya dan 20 penulis Yunani, melainkan juga mendaftar 1400 tumbuhan dan makanan serta obat. Karya besar kedua berjudul Kitab Al-Mughni fi Al-Adwiyah Al-Mufrada, kitab obat sederhana, ensiklopedia obat yang mencakup pengetahuan mengenai khasiat tumbuhan untuk mengobati berbagai penyakit di telinga, mata, dan lain-lainnya. Sains di dunia Islam mulai menurun sekitar abad ke-12. Prestasi sains dunia Islam mencapai puncak pada abad ke-10 dan ke-11, lalu menurun sangat rendah sejak ke-16 dan sesudahnya. Tobihov misalnya menyatakan permulaan penurunan adalah sekitar akhir abad ke-13 awal abad ke-18. Sementara David Lindbergh menyatakan bahwa abad ke-15 tinggal sisa sedikit. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan itu sebagian dari luar, seperti perang salib dan Reconquista dan serbuan Mongol yang menghancurkan perpustakaan, observatorium, rumah sakit, dan sekolah. Kebangkitan Eropa pada abad ke-15 dan penurunan ekonomi negara-negara Islam dan beberapa dari dalam, seperti kebangkitan teologi ortodoks sesudah Al-Ghazali, ketiadaan perlembagaan budaya sains, tidak adanya universitas lembaga pendidikan tinggi berstatus otonom, kesenjangan antara budaya elit awam, dan lain-lain. Menginjak abad ke-12, Eropa sudah mulai merevitalisasi budayanya dengan pembentukan universitas-universitas seperti Bologna, Paris, Oxford, dan lain-lain yang sangat berdampak dengan kurikulum liberal yang pelan-pelan dibangun, serta semangat meneliti dan mempertanyakan yang dibina untuk melengkapi pengetahuan manusia. Tak diragukan bahwa itu dibantu oleh khazanah ilmu yang didapat melalui kontak dengan peradaban Muslim, terutama di Spanyol dan Sisilia, dan gerakan penerjemahan teks filsafat dan sains Yunani dan Islam dari bahasa Arab ke Latin. Perjalanan ke negeri-negeri jauh, terutama India dan Tiongkok, juga membawa pengetahuan tambahan yang digunakan sebagai dasar perkembangan lebih lanjut. Pada abad ke-13, bentuk-bentuk awal metode sains dan pemahaman akan kebutuhan menjabarkan fenomena dan hasil secara matematis mulai berakar di Eropa bersama karya para sarjana seperti Robert Gosset dan Roger Bacon, membuka jalan untuk Kopernikus dan Galileo. Sains modern pertengahan abad ke-16 sampai dengan sekarang. Universitas-universitas Eropa yang baru didirikan dengan kurikulum terbuka dan peninjauan atas filsafat dan sains bersama teologi dan seni memberi hasil yang mengubah sejarah dunia. Renaissance, revolusi sains, pencerahan, dan belakangan revolusi
industri, semua bisa ditelusuri balik ke perubahan pendidikan dan intelektual tersebut. Revolusi sains secara umum dianggap bermula pada 1543 ketika Kopernikus menerbitkan bukunya yang mengubah paradigma The Revolutionis Bus atau revolusi planet mengelilingi matahari, di mana dia berargumen berdasarkan teori dan pengembangan bahwa matahari mestilah pusat dunia atau heliocentrisme, bukan bumi geosentrisme. Dengan demikian dia membuat bumi jadi sekedar planet dan manusia tak lagi menjadi pusat alam semesta, yang dia sajikan sebagai pergeseran kecil posisi bumi sebenarnya gempa besar sains, intelektual, bahkan teologis. Revolusi sains yang menghadirkan era astronomi modern dan kemudian sains modern secara keseluruhan mencakup sumbangan-sumbangan penting lain dari Kepler, Galileo, dan Newton yang dengan prinsipianya membuat fisika menjadi matematis dengan penggunaan kalkulus yang menyatukan hukum langit dan hukum fisika bumi dan mengubah hakikat sains dari pendekatan zaman pertengahan ke wawasan baru yang modern. Kepler antara 1609 dan 1618 menyingkirkan orbit planet berbentuk lingkaran yang menggantinya dengan elips. Galileo mengubah studi gerak kinematika menjadi sains matematis presisi, dan yang lebih penting memperkenalkan teleskop untuk astronomi, sehingga mengubah pandangan kita mengenai langit dan mendapatkan berbagai penemuan, misalnya bulan-bulan Jupiter, dan juga paling mencolok adalah fase-fase Venus yang membenarkan gagasan heliosentris Kopernikus. Akibatnya Galileo ditekan oleh Vatikan karena alasan agama dan filsafat, dan dia akhirnya menjadi tahanan rumah seumur hidup. Walaupun itu tak menghalangi dia menulis beberapa bukunya yang paling berpengaruh. Hukum gerak planet Kepler belakangan memungkinkan Newton membangun hukum geraknya dan hukum gravitasi universal. Penemuan bahwa cara bumi menarik bulan sehingga bulan bergerak mengelilinginya, atau mengapa bumi mengelilingi matahari, juga merupakan cara jatuhnya benda di bumi. Kepler juga menciptakan teleskop baru, lebih hebat dari yang dibuat oleh Galileo berdasarkan desain asli dari Belanda. Ada banyak kontributor penting bagi zaman baru sains dan nalar, antara lain Tycho Brahe, Robert Hooke, Christian Huygens, Gottfried Leibniz, dan René Descartes pada abad ke-18. Pada abad ke-17 terjadilah pelembagaan sains dengan pembentukan Akademi Sains, perkumpulan para ahli sains tingkat tertinggi yang menyediakan forum untuk membahas gagasan-gagasan baru. Yang pertama dan barangkali paling terkenal adalah Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, atau lebih lazim dikenal sebagai Royal Society, yang didirikan tahun 1660. Di sanalah Newton, Darwin, dan para saintis hebat lainnya menyajikan karya dan berdebat serius. Académie des Sciences Prancis dibentuk pada 1666. Yang lainnya mengikuti pada abad ke-18 dan ke-19. Akademi Sains dan Sastra Norwegia didirikan pada 1760, Akademi Sains Lisboa, Portugal pada 1779, US National Academy of Science pada 1863, dan seterusnya. Pada abad ke-19 juga terjadi profesionalisasi sains, yaitu kemunculan orang yang karir dan hidupnya ditujukan untuk riset sains. Kala itu fisika berfokus ke studi listrik dan magnet dengan penemuan awal Faraday, Ohm, dan lain-lain.
yang berpuncak dengan Maxwell mempersatukan kedua fenomena itu dalam teori sebagai elektromagnetisme dalam persamaan-persamaan Maxwell. Revolusi sains yang lebih besar lagi terjadi pada abad ke-19 dengan penemuan dan teori baru dalam biologi. Nama paling terkenal yang terkait revolusi itu jelas Charles Darwin, tapi penemuan lain didapat oleh Theodor Schwann, Matthias Haldane, Louis Pasteur, dan Robert Koch. Sebelum Darwin, studi biologi hanya berupa taksonomi seperti penamaan dan penggolongan. Di botani dan zoologi, makhluk hidup, tumbuhan dan hewan diatur dalam sistem spesies, genus, famili, ordo, kelas, dan seterusnya. Ahli ilmu hayat Swedia Carl von Linne memperkenalkan sistem klasifikasi sederhana buatan yang berdasarkan ciri utama, tetapi sistem itu membutuhkan skema hubungan yang lebih alami dan mendasar. Dua terobosan penting lain dalam biologi terjadi pada abad ke-19. Perumusan teori sel atau sel sebagai satuan dasar kehidupan dari bakteri sampai organ dalam makhluk hidup oleh Theodor Schwann dan Matthias Haldane pada 1838 itu dimungkinkan oleh kemajuan mikroskop pada abad ke-18 dan awal ke-19, serta perumusan teori kuman penyakit oleh Pasteur di Prancis dan Koch di Jerman yang menunjukkan bahwa banyak penyakit disebabkan oleh infeksi bakteri sehingga memungkinkan perkembangan metode pengobatan berdasarkan imunologi. Pada abad ke-20, fisika kembali maju dengan beberapa revolusi mengagumkan, serta Albert Einstein tampil pada 1905 dengan sejumlah makalah terobosan.
memperkenalkan teori relativitas yang mengubah banyak hal dan ikut serta dalam revolusi kuantum oleh Max Planck diawali pada 1900. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan yang lain melengkapi teori kuantum yang membuka banyak sekali bidang dengan cara baru, dari fisika atom dan nuklir sampai nanosains, dan bahkan biologi. Einstein melanjutkan guncangannya terhadap fisika pada 1905 dengan karya besar lain pada 1915. Teori relativitas umum yang memungkinkan kosmologi berkembang dengan dasar teoritis solid, juga astrofisika skala besar, galaksi, kuasar, lubang hitam, serta objek dan gejala lain. Georges Lemaitre, George Gamow, dan yang lain memperkenalkan teori ledakan besar, memungkinkan manusia membangun sejarah dari saat penciptaan hingga sekarang. Berbagai cabang sains bersatu dalam satu adicerita, antara lain fisika zarah dan radiasi selama ledakan besar, relativitas umum selama era pengembangan dan pembentukan galaksi, gravitasi, fisika nuklir, dan radiasi selama pembentukan bintang dan planet, termasuk tata surya kita, proses termal dan geologis pada awal keberadaan bumi, kemunculan air, CO2, kehidupan dan oksigen di tahap berikutnya di planet kita, biologi dalam tahap berikutnya dengan evolusi kehidupan dan makhluk hidup kompleks, evolusi tingkat lanjut dengan kemunculan hewan lalu manusia, dan terakhir era budaya, sains, dan teknologi ketika manusia mulai mengerti sejarah jagat dan hayat serta menjelajah alam semesta. Abad ke-21 menjanjikan penjelajahan, penemuan, dan lompatan pengetahuan yang lebih besar ketika kita berupaya menemukan planet baru, mengerti awal sejarah alam semesta dengan lebih akurat dan rinci, serta menjelajahi skala terkecil dunia nano dan biologi atau rekayasa genetika dan bidang lainnya. Definisi dan ciri sains modern. Dalam tinjauan sejarah singkat modern barusan juga membahas bagaimana dalam beberapa abad terakhir sains mengalami beberapa perkembangan amat penting. Pertama, dasar empiris yang di dalam gejala alam meneliti melalui pengamatan dan percobaan secermat mungkin. Kedua, dasar matematis kuat, hukum-hukum fisika diungkapkan sebagai rumus matematika. Ketiga, profesionalis dan institusionalisasi kegiatan sains. Dengan munculnya saintis kebetulan di berbagai tempat, universitas yang mengajar sesuai kurikulum, dan akademi sains yang memberi forum untuk untuk penemuan dan mengajukan gagasan untuk dibagikan dan dibahas. Terakhir, kemunculan filsafat sains yang berupaya memberi dasar kuat bagi sains dan metodologinya, serta memisahkan pseudosains dan non-sains. Dengan revolusi Kopernikus, Kepler, Galileo, Newton, sejak abad ke-17 kita bisa berbicara mengenai astronomi modern. Selain itu, sejak abad ke-19 kita bisa berbicara mengenai astronomi modern. Selain itu, sejak abad ke-19 dengan revolusi yang dibuat oleh Darwin, Maxwell, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Lemaitre, dan Hubble, kita dapat berbicara mengenai sains modern,
biologi modern, fisika modern, dan kosmologi modern, dan juga yang lain-lainnya. Ciri-ciri sains modern yang tadi disebut itu perlu dimengerti karena beberapa alasan. Yang pertama, seperti disebutkan tadi, kita perlu membedakan apa yang benar topik dan penelitian sains dengan pseudosains. Misalnya astrologi. Mengerti hakikat sains modern akan memungkinkan kita membangun hubungan rasional, masuk akal, dan bisa diterima antara sains dan agama Islam. Sains modern biasa didefinisikan sebagai suatu cara memperoleh pengetahuan yang terorganisasi, sistematis, dan disiplin, berdasarkan percobaan dan empirisme yang memberi hasil yang bisa diulang dan diterapkan secara universal, lintas budaya. Definisi itu punya keunggulan, yaitu mengutamakan ciri objektivitas dan bisa diuji. Definisi itu juga merujuk secara tak langsung ke proses sains atau metode sains yang melibatkan kriteria falsifikabilitas. Karl Popper yang menyatakan penjelasan apapun yang tidak bisa dicek benar salahnya sebagai non-scientific. Itu penting karena memungkinkan perbedaan antara sains dan bidang utama pengetahuan atau kegiatan manusia lain seperti seni, filsafat, agama, dan lain sebagainya. Namun definisi itu tidak menyebutkan, setidaknya tak secara eksplisit, apa yang menurut saya merupakan ciri dasar sains modern, yaitu kaidah naturalisme metodologis. Kaidah itu menyatakan bahwa sains hanya memperbolehkan penjelasan gejala alam yang melibatkan sebab alami dan mengesampingkan semua penjelasan supranatural, baik di arwah, malaikat, setan, dan Tuhan sendiri. Serta ditegaskan oleh bahwa sains modern tak menolak konsep Tuhan atau kepercayaan siapapun terhadap Tuhan atau sosok supernatural lainnya. Sains modern hanya menyatakan bahwa penjelasan saintifik atas gejala alam harus berdasarkan sebab alami. Itu sekedar sikap pragmatis, netral, dan konstruktif. Pertama, para saintis memperhatikan bahwa kita mendapat kemajuan lebih besar ketika memperhatikan penjelasan alami atas gejala alam, dari kilat dan gempa sampai epilepsi dan skizofrenia, dibandingkan kalau kita menganggap gejala alam disebabkan Tuhan atau iblis. Kedua, dengan begitu beragamnya kebudayaan di dunia, hal-hal yang bisa kita semua sepakati terbatas di fakta-fakta alam yang kita semua amati dengan cara yang sama. Jika kita mengakui asumsi atau penjelasan non-sains lain, maka tiap orang bisa punya kepercayaan budaya sendiri dan penjelasan untuk gejala ini dan itu. Kerangka sains modern itu telah memberi tantangan bagi setidaknya beberapa konsep Islam mengenai dunia dan alam, karena orang Muslim sering mengklaim dan bersikeras bahwa Tuhan bertindak secara fisik dan langsung di dunia dalam hal mukjizat maupun kejadian sehari-hari di skala besar atau skala kecil individual pribadi. Namun perlu diingat bahwa permasalahan itu sudah diangkat dan diperdebatkan oleh ahli teologi Islam masa lalu dengan pembahasan penyebab sekunder. Tuhan dianggap penyebab pertama segala sesuatu, sehingga debat di antara para filsuf dan ulama Mu'tazilah dan Asy'ariyah adalah mengenai apakah gejala alam menurut hukum dan penyebab sekunder, ataukah Tuhan harus dilibatkan di setiap saat di
setiap atom, sel, dan berkas cahaya. Para ilmuwan Islam terkenal pada zaman keemasannya, terutama Ibnu Haytham dan Al-Biruni, bersikeras bahwa gejala yang mau mereka jelaskan memiliki penjelasan alami. Kaum Mu'tazilah diwakili ulama besar Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad wafat kira-kira 1024 menganut pandangan bahwa Tuhan bekerja menurut hukum rasional. Namun, kaum Asy'ariyah yang sampai sekarang menjadi aliran teologi dominan di dunia Islam bersikeras bahwa Tuhan menguasai semua proses, besar maupun kecil, dan bertindak setiap saat. Muslim yang pandangannya lebih sejalan dengan pendekatan sains modern melihat tak ada pertentangan antara kepercayaan bahwa Tuhan memelihara dunia melalui hukum-hukum yang ditetapkan di alam, dan bahwa penyebab alami adalah penyebab yang secara tak langsung diizinkan Tuhan. Metode sains. Kita sering menjabarkan metode sains dasar dengan rangkaian prosedur sederhana. 1. Pengamatan atas suatu gejala. 2. Perumusan hipotesis untuk menjelaskannya. 3. Pembuatan prediksi berdasarkan hipotesis itu untuk mengujinya. 4. Pengujian hipotesis dengan melakukan percobaan dan pengamatan. 5. Pembuktian hipotesis tertolak atau tidak tertolak, kemudian kembali ke awal. Perumusan metode sains standar sering dikaitkan dengan Francis Bacon, bukan karena dia benar-benar orang pertama yang menerapkannya, melainkan karena dia tampak jelas orang yang pertama yang menjabarkan dengan jelas. Kita tahu bahwa saintis sebelumnya, terutama Ibnu Haytham, telah menggunakan pendekatan empiris dan eksperimental. Faktanya, beberapa filsuf sains, terutama Paul Feyerabend dan Imre Lakatos, memperdebatkan apakah sains punya metode yang dapat didefinisikan dengan jelas. Yang lebih penting lagi, apakah sains dapat disebut objektif? Relevansi pernyataan itu jelas ketika mempertimbangkan bahwa saintis adalah manusia, sehingga kita keliru dan memiliki prasangka tersembunyi. Namun dalam praktis, saintis merupakan metode sains secara umum saja. Saintis mengikuti metode sains secara umum saja, dan karena dua alasan. Yang pertama, jelas ada tumpang tindih antara beberapa langkah metode sains, contohnya hipotesis dan pengujian saling berkaitan dan saling mempengaruhi. B. Yang kedua, yaitu saintis bisa mendapatkan hipotesis dari sumber apapun, bahkan dari mimpi, tidak mesti dari kegiatan empiris langsung. Hipotesis, fakta, hukum, model, dan teori sains. Untuk mengerti apa kata sains, ada gunanya membedakan antara beberapa istilah dasar sebagai berikut: fakta, hukum, hipotesis, model, dan teori. Berikut ini saya mencoba mendefinisikan tiap istilah sesederhana sejelas mungkin. Fakta sains bisa didefinisikan sebagai suatu pengamatan objektif dan bisa dicek benar salahnya. Objektif berarti tak tergantung pengamat. Siapapun yang melakukan pengamatan dalam kondisi sama akan menghasilkan hasil yang sama. Ada banyak contoh fakta sains sekarang, dari yang paling dikenal, bumi itu bulat, berputar di sumbunya, dan mengelilingi matahari, tak peduli apapun kata kaum datar dan penolakan sistem tata surya heliosentris lainnya, sampai yang masih saja diperdebatkan umur bumi 4,5 miliar tahun, dan ada bukti evolusi biologis yang bisa diamati di peninggalan geologis dan paleontologis bumi. Banyak yang dinyatakan itu sudah berstatus fakta. Hukum sains merupakan perumusan seringkali matematis suatu hubungan sebab akibat antara besaran-besaran fisika yang telah ditemukan selalu berlaku. Contoh hukum pertama Newton: tanpa adanya gaya, suatu benda akan tetap diam dan bergerak teratur, tergantung keadaan benda sekarang. Gerak bendanya sekarang. Contoh hukum sains yang paling penting lain bisa dilihat di halaman-halaman mendatang. Hipotesis adalah dugaan yang dirumuskan saintis sebagai kemungkinan penjelasan suatu hasil pengamatan atau gejala. Contoh, langit berwarna biru karena
karena memantulkan warna air di bumi. Itu bukan hanya hipotesis yang masuk akal, melainkan sah secara sains karena mengajukan penjelasan suatu gejala yang diamati dan bisa difalsifikasi, yang yaitu bisa diuji benar salahnya dengan mengamati langit dari gurun atau tempat lain yang tak ada airnya. Bisa dilihat dari contoh itu bahwa hipotesis tak selalu benar. Malah hipotesis keliru telah dirumuskan lebih sering daripada hipotesis tepat. Model adalah versi sederhana suatu sistem fisika dan prosesnya sebagaimana dibayangkan saintis, yang cukup sederhana untuk dipelajari tapi tidak selalu sederhana sehingga tidak lagi menggambarkan kenyataan. Contoh, atom asli digambarkan sebagai inti kecil berbentuk bola yang dikelilingi elektron yang mengorbit seperti planet. Tak lama kemudian disadari bahwa model planet seperti itu tak menggambarkan atom dengan tepat, karena elektron dan semua muatan yang mengalami percepatan akan mengalami radiasi juga, sehingga cepat kehilangan energi dan jatuh ke inti. Model awan kuantum kemudian diajukan atau menggantikan model planet. Teori sains dihasilkan ketika para saintis menyintesis sekumpulan bukti atau pengamatan atas gejala tertentu dengan hukum yang sudah didapati benar dan hubungan matematis di antaranya. Kadang suatu teori bisa diringkas dalam satu atau beberapa pernyataan atau persamaan. Kadang teori berupa kumpulan hukum dan fakta hasil pengamatan lebih kompleks. Contohnya antara lain teori gravitasi Newton, teori klasik relativitas Einstein, dan teori kuantum atom dan zarah, persamaan elektromagnetisme Maxwell, teori tektonika plat, dan teori evolusi lainnya. Saya suka menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan konsep fakta hukum teori, yaitu rumah. Rumah dibangun dengan batu bata padat. Fakta yang dihukum oleh logika dan matematika. Tiang-tiang adalah hukum yang menghubungkan fakta. Keseluruhan bangunan rumah dengan atap, jendela, pintu, balkon, dan bagian-bagian lainnya mewakili teori. Sains adalah fakta-fakta, sebagaimana rumah dibangun oleh batu-batu. Sains juga dibangun oleh fakta-fakta. Namun setumpuk batu bukanlah rumah, dan sekumpulan fakta belum tentu menjadi sains. Beberapa hukum sains paling penting yang biasa diketahui oleh orang antara lain. Yang pertama ada hukum gravitasi universal Newton. Sekitar 350 tahun lalu, Isaac Newton mengajukan gagasan yang kala itu revolusioner, bahwa sembarang dua benda sebesar dan berjarak sejauh apapun keduanya di bumi maupun alam semesta, maka disebut hukum universal, saling tarik dengan gaya gravitasi yang besarnya sesuai suatu rumus sederhana yang dipelajari di sekolah. Gaya sama dengan konstanta universal, yaitu 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikali massa masing-masing benda per jarak antara pusat kedua benda. Gaya yang berlaku bagi dua benda tanpa peduli sebesar apapun atau sekecil apapun keduanya. Rumus yang sama juga digunakan kini untuk menjabarkan sebagian besar orbit planet dan bulan, juga satelit kita tempatkan di sekeliling bumi. Rumus itu juga memungkinkan kita mengetahui massa benda, bintang atau planet jika kita bisa mengukur parameter orbital, jarak, dan periode benda yang mengelilinginya. Newton juga memberi kita 3 hukum terkenal lainnya, yaitu hukum-hukum gerak Newton, yang bersama hukum gravitasinya membentuk bagian penting fisika klasik, terutama mekanika. Seperti banyak hukum sains, hukum-hukum gerak Newton indah karena sederhana.
Yang pertama sudah saya sebutkan, yang kedua menghubungkan gaya yang diterapkan terhadap objek bermassa dengan kecepatan yang disebabkan gaya itu. Yang ketiga, diketahui sebagai besar untuk setiap aksi terhadap objek X ada reaksi setara dan berlawanan dari X terhadap objek Y yang menerapkan gaya ke X. Sekali lagi, tak melihat besar kecil tiap objek. Dengan kata lain, tiap objek yang dikenai gaya akan membalas dengan gaya yang setara. Set hukum paling penting adalah 3 hukum termodinamika yang membentuk dasar studi cara kerja energi dan panas dalam sistem. Misalnya, mesin, bagian dalam bintang, dan lain-lainnya. 3 hukum itu bisa dinyatakan sebagai berikut. 1. Konservasi energi untuk sistem di mana panas berperan penting, kecuali sistem tertutup sempurna atau terisolasi dalam alam semesta, sebagian panas akan dilepas keluar. Yang kedua, entropi yang pada dasarnya ukuran ketidakteraturan suatu sistem akan selalu naik di setiap proses termodinamis. Dengan kata lain, suatu sistem tak lagi menghasilkan lebih banyak keteraturan dari ketidakteraturan dengan proses alami apapun. Yang ketiga, di suhu 0 mutlak Kelvin 273,15 derajat Celcius di bawah 0, suhu paling rendah yang dimungkinkan, entropi mencapai nilai rendah yang mungkin dan semua darah berhenti bergerak. Oleh karena itu, mustahil mencapai 0 mutlak. Tapi dengan memompa energi keluar dari sistem, saintis pelaku percobaan telah mencapai suhu mendekat. Satu pertanyaan penting adalah apakah hukum-hukum yang kita rumuskan itu nyata atau hanya buatan manusia yang bersifat sementara? Bukankah hukum-hukum sains berubah dari waktu ke waktu? Hukum gravitasi Newton saja didapati tidak cocok untuk Merkurius dan daerah-daerah dengan gravitasi kuat yang harus diganti persamaan relativitas umum Einstein. Di sini kita mesti membedakan hukum antara hukum sains dan hukum alam atau hukum Tuhan seperti kata orang beriman. Sebenarnya yang ditemukan atau dirumusan saintis, hukum alam atau hukum sains hanyalah pendekatan bertahap dan progresif untuk hukum alam sejati atau hukum Tuhan yang benar-benar mengatur alam. Apakah hukum alam itu tak berubah pada seluruh waktu dan ruang atau bisa berubah? Muzaffar Iqbal telah menegaskan bahwa cara dan hukum Tuhan tak berubah. Mengutip ayat Al-Quran, sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang terdahulu, dan engkau tak akan mendapati sunnah Allah berubah. Lalu menambahkan, dengan demikian seluruh alam bekerja melalui hukum-hukum yang tak berubah dan bisa ditemukan melalui penelitian atas alam. Beberapa saintis telah mengusulkan bahwa hukum-hukum alam semesta boleh jadi benar-benar pernah berubah. Mereka telah mengajukan cara menguji hipotesis itu, tapi sampai sekarang belum ada pengamatan atau percobaan yang mendukungnya. Pembuatan model dan hukum dalam praktik. Sains banyak mengandalkan pembuatan model, karena seringkali mustahil melakukan percobaan atau menggambarkan seluruh sistem secara matematis. Terlalu banyak atom di sembarang potong zat, terlalu banyak interaksi antara berbagai bagian sistem, terlalu kompleks, dan lain-lainnya. Jadi, sains menggunakan banyak tipe model yang bisa berupa objek fisik atau versi sederhana, model analog, model numerik, sistem ideal, dan seterusnya. Beberapa contoh model yang paling terkenal dalam sains antara lain yaitu model atom Bohr, model helix ganda molekul DNA, model bola biliar bentuk gas, model tetes air, dan model cangkang untuk inti atom, model struktur bumi berlapis-lapis, dan banyak lainnya.
Bagaimana cara model bekerja? Pertama, model pada hakikatnya adalah versi sederhana sistem sesungguhnya yang mempertahankan aspek mendasar dan mengesampingkan bagian-bagian terpenting. Penyederhanaan atau idealisasi masalah ini dipelopori oleh Galileo. Benda menjadi titik bermassa, permukaan menjadi bebas gesekan, dan lain-lain. Dan sesudah diformalkan, perhatian harus diberikan ke resiko penyederhanaan berlebihan atau penghapusan satu aspek penting masalah. Pemahaman atas batas akurasi model juga diperlukan tergantung sifatnya. Contoh, model numerik bisa menjadi lebih atau kurang akurat tergantung seberapa linear atau non-linear chaotic sistemnya. Dan skala waktu perhitungan dan model perubahan iklim atau pemanasan global memang satu bagian penting debat hari ini di antara para saintis mengenai seberapa jauh prediksi pemanasan global bisa dipercaya adalah seputar model yang dipakai atau efek yang disertakan dan bagaimana cara ketepatan perhitungan. Konsep-konsep penting itu untuk pengetahuan sains masa kini. Selain gagasan-gagasan dasar yang dijelaskan barusan, ada dua konsep lagi yang saya ingin jelaskan singkat, karena sangat berguna untuk mengerti informasi sains dan mencegah kita mendapatkan kesimpulan keliru dari hasil yang ditemukan dan dilaporkan di sana dan di sini. Yang pertama, korelasi. Korelasi adalah hubungan antara dua besaran atau lebih. Korelasi bisa positif ketika dua faktor naik dan turun bersamaan, atau negatif ketika dua faktor berubah secara berlawanan. Contoh, nilai yang didapat murid meningkat seiring kehadiran di kelas. Korelasi positif. Jumlah rambut di kepala menurun ketika orang semakin tua. Korelasi negatif. Tekanan darah lebih tinggi di antara orang yang lebih tua. Korelasi positif. Harapan hidup rata-rata menurun dengan banyaknya jumlah perokok di satu populasi. Korelasi negatif. Satu hal yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa korelasi tak selalu berarti sebab akibat, dan itu adalah sumber kesimpulan keliru banyak orang. Korelasi antara dua besaran, misalnya A dan B, dapat disebabkan oleh faktor ketiga, C, yang mempengaruhi keduanya. Jadi, bisa ada hubungan sebab akibat antara C dan A atau C dan B, tapi tidak ada antara A dan B. Berikut adalah contoh dari dunia sekitar kita yang menggambarkan kaidah penting ini. Boleh jadi ditemukan korelasi antara jumlah tunawisma dan angka kejahatan di suatu kota. Namun, tunawisma belum tentu menyebabkan kenaikan angka kejahatan. Keduanya bisa disebabkan tingginya jumlah pengangguran di kota itu, atau barangkali ada faktor tambahan, misalnya penggunaan obat terlarang. Kadang ada beberapa faktor penyebab di korelasi yang seperti itu. Yang kedua, boleh jadi ada korelasi antara jumlah petugas pemadam kebakaran yang datang menangani suatu kebakaran dan besar kerusakan yang terjadi, tapi jelas yang pertama tidak menyebabkan keduanya. Begitu juga bisa diperhatikan bahwa anak sekolah yang mendapat pelajaran tambahan tertentu cenderung mendapat nilai lebih rendah dibandingkan teman sekelasnya. Tak perlulah dianggap pelajaran tambahan menyebabkan nilai turun. Ada sejumlah contoh korelasi yang dapat terjadi pada musim panas. Contoh, jika kita mengamati kasus
jumlah kasus orang yang tenggelam dan pembelian es krim, kenaikan dan penurunan keduanya bisa terjadi pada waktu yang sama. Tapi jelas keduanya disebabkan oleh musim panas, sehingga banyak orang yang tenggelam dan membeli es krim. Terakhir, ada kartun lucu yang menampilkan anak mengatakan, tiap kali kapten menyalakan tanda sabuk pengaman, pesawat terguncang-guncang. Yang kedua yaitu signifikansi statistik. Ketika membaca hasil pengukuran, kita mesti berhati-hati dalam memutuskan apakah efek yang dilaporkan itu signifikan atau tidak. Kita harus selalu ingat bahwa pengukuran bisa keliru. Kekeliruan alat, manusia, atau naik turun secara normal. Juga bisa disebut ketidakpastian. Dan setiap pengukuran harus dibaca berikut kemungkinan menyimpangnya ketika dibandingkan dengan nilai lain. Sains selalu dikritik karena alasan objektif metodologi maupun ideologinya. Baru-baru ini muncul kritik baru termasuk dari agama, fundamentalis, dan kritik pasca modern. Keduanya mengatakan bahwa sains seperti bukan upaya manusia lain, adalah konstruksi yang tak kurang subjektif atau ideologis di bidang lain. Kritik lain misalnya kritik feminis yang mengatakan bahwa upaya sains mengandung bias sosial dan budaya, mengutamakan saintis barat laki-laki yang mendapat berbagai kelebihan, dan beberapa kesimpulannya barangkali berbeda jika yang membuatnya adalah perempuan atau bahkan bukan orang barat. Pandangan itu juga boleh jadi tampak mengejutkan atau bahkan menggelikan. Tapi ada yang serius menyatakan demikian, terutama di bidang ilmu sosial. Juga ada kritik Islam terhadap sains modern yang akan kita bahas nanti. Namun, para pembela sains berdalih bahwa keberhasilan besar sains selama ini beberapa abad belakangan banyak sekali prediksi yang terbukti, penerapan yang mengubah kehidupan dan masyarakat, dan lain-lainnya. Bisa berbicara banyak. Memang benar bahwa penajaman metodologi dan barangkali pemberesan sosiologi upaya sains dapat bermanfaat di bidang-bidang tertentu. Namun, tidak ada dasarnya mengkritik berlebihan dan meremehkan nilai sains. Penilaian objektif dan perseptif bisa mengarahkan kita
untuk mengakui dan menyoroti beberapa perdebatan penting mengenai sains modern dan cara kerjanya. Satu perkara yang didebatkan adalah reduksionisme, suatu kaidah metodologi umum di mana penelitian atas suatu subjek atau benda dianggap paling baik dilakukan dengan memecahnya menjadi beberapa bagian, memahami dan menganalisis setiap bagian dan hubungannya ke bagian lain, kemudian menyusun ulang benda atau subjeknya. Cara itu sangat ampuh di banyak bidang, terutama fisika dan kimia yang sampai batas tertentu di biologi. Contohnya, dengan kemungkinan reduksi mekanisme sel ke interaksi kimia antara bagian-bagiannya. Namun, proses reduksionis menjadi kurang jelas apabila kompleksitas semakin tinggi. Walau para reduksionis rakus ingin terus menerapkan kaidah itu, psikologi disajikan sebagai, setidaknya pada prinsipnya, hasil biologi. Kesadaran hanya perwujudan kompleks proses-proses yang terjadi di otak dan seterusnya. Sikap serba hanya itu sering dipandang sebagai penerapan agenda ideologis materialis. Jika segalanya bisa direduksi menjadi atom dan interaksi belaka, maka kita tak akan perlu menyebut-nyebut akal budi, apalagi jiwa. Itu telah membuat filsuf kontemporer seperti Fraser Watts bersikeras membedakan antara reduksionisme metodologis dan reduksionisme ideologis. Kenyataannya, saintis tahu bahwa banyak gejala tidak bisa dikenai pendekatan reduksionis, seperti banyak fenomena emergen. Di tingkat kompleksitas lebih tinggi, muncul gejala baru yang tak bisa ada di tingkat rendah. Telah diamati dan diteliti. Bidang perdebatan lain adalah upaya sains menempati ruang penelitian seluas mungkin tanpa batas, termasuk terhadap kehidupan dan masalah dan masyarakat manusia. Biasanya itu diberi label saintisme, istilah yang berkonotasi buruk. Memang sementara reduksionisme boleh tak berlaku bagi banyak bidang dan gejala, itu bukan berarti bahkan sesuatu seperti kesadaran tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains, cepat atau lambat. Namun, ketika kita memasuki ranah perilaku dan upaya manusia, termasuk gejala psikologis seperti cinta dan spiritualitas, adalah gejala sosial seperti agama, persoalan relevansi dan kemampuan sains menjadi perdebatan. Nomanul Haq menjelaskan kecenderungan saintisme dengan kesukaan masyarakat manusia mengeluhkan saintis, sehingga menyiratkan bahwa saintis memiliki pemahaman yang lebih mendalam atas dunia sehingga harus dipercaya di segala bidang. Pandangan para pemikir Islam mengenai sains modern dan metodologinya. Kritikus sains modern paling terkenal di antara muslim tak diragukan lagi adalah Said Hossein Nasr, salah seorang filsuf muslim yang paling penting dalam 50 tahun terakhir, yang telah menulis lusinan buku, ratusan artikel, dan mendapat berbagai penghargaan. Keberatan utamanya adalah karena sains modern telah menggunakan pendekatan naturalistik, tidak melibatkan segala pihak supranatural dan spiritual, sehingga menyangkal kaitan dengan ilahi yang dia anggap penting. Keberatan umum Nasr lainnya adalah bahwa sains modern telah memecah belah
dan merendahkan manusia serta merusak alam yang dia anggap sakral dalam Islam. Terakhir, Nasr menolak pendekatan utama sains modern. As Nomanul Haq, Science, Scientism and Liberal Art, Islam and Science, Desember 2003, Nasr satu di antara dia filsuf muslim yang pernah tampil di Gifford Lectures yang terkenal dan bergengsi. Dia yang juga mencakup di Library of Living Philosopher, Said Hossein Nasr, Islam and the Problem of Modern Science, dalam Ziauddin Sardar, An Early Creation of the Future of Knowledge and the Environment, Mansell, London 1889, halaman 132, Ibrahim Khalil, The Sacred versus the Secular, Nasr on Science, dalam Library of Living Philosopher, Said Hussein Nasr, L.E. Han, R.E. Ausir, N. L. Weston, Open Court Press, Chicago 2001, halaman 445 sampai 462. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.